Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, kita pada hari ini memasuki pelajaran yang ketiga atau ad-darsu ats-tsalits. Nah, pada bab ketiga ini kita akan mempelajari tentang mubtada khabar atau subjek dan predikat. Nah, sebelum itu perhatikan pengantar di sini. Nah, di sini ada baitun dan al-baitu. Yang di sini tidak ada alif lam dan di sini ada alif lam. Nah, bedanya di sini adalah kalau yang tanpa alif lam itu adalah isim asli atau isim yang dia itu mengacu kepada benda yang umum, tidak ada pengkhususan di isim di sini. Nah, isim ini yang tanpa alif lam itu disebut dengan nakirah. Kemudian dan ada isim yang ada alif lam, ada tambahan alif lam, itu disebut dengan isim ma'rifat. Isim ma'rifah ini adalah isim yang dia itu bendanya itu sudah diketahui atau sudah tertentu atau ada pengkhususan. Misalnya bisa kita artikan dengan rumah ini atau rumah itu atau rumah tersebut sama. Jadi jika ada alif lam di sini artinya rumah yang dimaksud itu tertentu atau dikhususkan, rumah yang mana gitu. Rumah A atau rumah B atau sudah diketahui. Nah, begitupun dengan yang ini, qalamun, pena, hanya pena umum. Nah, kalau al-qalamu berarti pena itu atau pena ini atau pena tersebut. Sama dengan kitabun, al-kitabu, jamalun, al-jamalu. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke perhatikan kalimat ini, kalimat jumlah ismiyah atau kalimat ismiyah atau kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda, ini isim. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu di sini artinya pena itu. Nah, pena itu, al-qalamu, pena ini maksurun, rusak, patah ya. Pena itu patah. Nah, al-qalamu di sini ini disebut dengan mubtada. Disebut dengan mubtada atau isim yang berada di awal kalimat. Isim yang ada di awal kalimat. Sedangkan ini maksurun, dia menjelaskan kolam. Kolamnya bagaimana? Kolamnya rusak atau penanya rusak, atau khobar di sini adalah menjelaskan mubtada. Untuk menjelaskan mubtada atau mubtada ini disebut dengan subjek dan maksurun ini disebut dengan predikat. Dan ini mubtada khobar itu disebut juga dengan jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan terdiri dari khobar. Sama dengan ini, al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Nah, diperhatikan juga di sini al-babu harokat akhir pada mubtada dan harokat akhir pada khobar itu dhammah atau marfu. Jadi mubtada khobar itu selalu marfu, selalu dhammah seperti itu. Sama di sini al-waladu jalisun, al-mudarrisu waqifun, seperti itu. Ini contoh lainnya, al-kitabu jadidun, buku itu baru. Al-qalamu qadimun, dan pena itu lama, sudah lama. Al-kursiyu maksurun, kursi itu rusak. Jadi susudahnya seperti ini, mubtada'nya ada alif lam, kemudian di sini ada kata keterangan atau di sini dia menggunakan kata sifat. Nah, sifatnya ini tidak pakai alif lam, Dia cukup dengan nakirah. Nakirah seperti yang kita bahas tadi adalah tidak ada yang tidak mempunyai alif lam. Begitupun dengan ini ada al-ma'u baridun, al-ma'u air itu dingin, al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun, rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Atau bisa diartikan dengan rumah tersebut dekat atau rumah ini itu sembarang.
Nah, lanjut ke dan seterusnya. Nanti di sini mufrad yang di sini ada terjemahannya ada di bawah. Nah, selanjutnya tamarin atau latihan. Iqra waktu ma'adhaf di awakhir kalimat. Nah, ini kita belajar tentang ada isim membaca, cara membaca isim nakirah dan isim ma'rifah. Masjidun, kalau dia tidak ada alif lamnya maka di dhammah. Masjidun, kemudian kalau ada alif lam tadi berarti tidak di dhammah. Al masjidu, al ma'u, ma'un, al baitu, babun, qalamun, al qalamu, al kalbu, kalbun, qamisun, waladun, al hajaru, al waladu, himarun, al himaru. Seperti itu. Kalau dia ada alif lam maka di dhammatain. Kalau dia tidak ada kalau dia ada alif lam dia di dhammah, kalau tidak ada alif lamnya kita langsung dhammatain aja, tanwin. Kemudian iqra waktu, ini bisa untuk melatih membaca tanpa harokat. Jadi nanti di sini kan ada, nah dibiasakan dulu di sini, bisa dilihat di sini untuk latihan. Pola-polanya seperti apa, kemudian mufradatnya. Nah, kita coba 2 nomor, nanti bisa di latihan mandiri. Al-maktabu maksurun, meja itu patah. Al-mudarrisu jadidun, guru itu baru. Al-qamisu wasikhun, baju itu kotor. Al-masjidu maftuhun. Jadi seperti itu. Semuanya seperti itu. Sini dhamma, sini dhammatain, dhamma, dhammatain, dhamma, dhammatain. Al-imamu jalisun. Nah, kalau dia tidak ada alif lam, jangan ragu-ragu untuk memberikan tanwin. Kemudian ini nanti bisa untuk latihan mandiri. Imla al-faragh fi ma yali biwad'i kalimatil munasibah minal kalimatit taliyah. Jadi ini mencocokkan khobar. Ini semuanya khobar. Ini yang di sini adalah mubtada. Jadi kita meletakkan khobar yang ada di sini ke di sini. Misalnya al-hajaru, batu itu saqilun, berat. Nah, ini nanti bisa latihan di sini. Bisa diletakkan di sini, langkahnya dicari dulu arti mufradatnya, kemudian dihafalkan, kemudian diletakkan, latihan untuk mencocokkan. Kemudian al-qamaru, misalnya al-qamaru jamilun, bulan itu indah, bulan itu cantik. Seperti itu. Kemudian ini imla il-faragh fi ma yali biwad'i kalimatin munasibah. Ini kalau tadi meletakkan khobar, yang ini meletakkan mubtada. Jadi di sini tentukan apa yang ingin dijadikan sebagai subjek atau sebagai mubtada yang cocok dengan ini. Misalnya nazifun di sini bersih. Nazifun di dhammatain, apa yang bersih? Misalnya al-maktabu, jangan lupa tambah alif lam. Al-maktabu nazifun, meja itu bersih. Misalnya al-jawu itu udara atau cuaca itu dingin. Cuaca sekarang atau cuaca, ya intinya cuaca yang diketahui, cuaca sekarang entah cuaca kemarin, yang penting ada alif lam. Apalagi al-baitu ba'idun, rumah itu jauh, seperti itu. Nah, sekarang al-kalimah jadidah. Nah, ini sudah saya tambah terjemahannya, nanti bisa langsung diperhatikan, dihafalkan kalau bisa, kemudian dilihat untuk membaca, untuk agar ketika membaca, misalnya ketika membaca teks itu sudah terbiasa
harokatnya biasanya dihilangkan. Jadi kalau sudah ada qaf, ada mim, ada ro, berarti itu qamar. Kemudian ada huruf yang seperti ini, oh ini berarti nazifun. Itu manfaat atau fungsi menghafal mufradat beserta memperhatikan. Nah, jangan cuman menghafal seperti al-qamar, qamarun, bulan, nazifun, bersih, tapi perlu diperhatikan agar terbiasa bagaimana bentuk hurufnya, kemudian susunannya. Nanti biar ketika melihat teks misalnya di sosial media, di TV, di koran, teks Arab itu bisa, oh tulisannya nazifun, seperti itu. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya, tapi najmun, an-najmu sama. Ini untuk memperkaya mufradat. Ini juga sama. Ini nanti bisa semuanya bisa dibaca mandiri. Nah, ini ikra. Ini baca al-babu, at-tajiru, an-najmu. Semuanya di dhammah, awal akhirnya di dhammah. Al-babu, at-tajiru, an-najmu, al-qamaru, ad-diku, al-ma'u. Seperti. Nah, ini juga sama seperti sebelumnya bisa. Misalnya ghaniyun, ini diartikan dulu, dicari. Kalau tidak salah, oh iya di sini ada. Di bawahnya ada. Misalnya ghaniyun itu kaya, siapa yang kaya? Ana ghaniyun, atau al-mudarris ghaniyun. Ini kita meletakkan mubtada yang cocok di sini. Untuk nanti bisa di sini sudah ada terjemahnya, nanti bisa dicocokkan secara mandiri. Baiklah, saya rasa hanya itu. Ini adalah huruf qamariyah dan huruf asyamsiyah. Mungkin saya rasa ini sudah bisa. Huruf al-qamariyah itu adalah huruf yang alif lamnya dibaca. Alif lamnya dibaca. Dan ini yang alif lamnya ini tidak dibaca. Misalnya al-babu, alnya dibaca. Kemudian kalau sa ini disambung as-saubu, seperti itu, hanya itu. Nanti bisa dihafalkan. Saya rasa ini sudah masuk ke ilmu sudah kita pelajari di ilmu tajwid ketika membaca Al-Qur'an, jadi sudah terbiasa menurut saya. Tidak perlu lagi. Mungkin jika ada yang perlu ditanyakan boleh langsung chat WA. Ya, mungkin ini saja pelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.